Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas pemrograman fungsional F ingin mempresentasikan tugas diagram dan beserta pada Python-nya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardi Muhammad Iqbal dengan NIM akhir 398 Dan saya lalu Muhammad Husni Yusuf dan 5 akhir 378. dan ada teman saya satu orang yang berhalangan hadir. Nah, untuk fitur pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk fitur yang pertama ada fitur akun. Di sini diawali diawali dari membuka aplikasi, kemudian melihat informasi akun, kemudian ada pertanyaan ingin mengubah kata sandi atau email. Jika iya, maka dia akan mengubah kata sandi atau email. Jika tidak, maka akan menampilkan detail langganan. Kemudian ke mengelola langganan, kemudian eh, ada pertanyaan ingin membatalkan langganan atau tidak. Jika iya, maka langganannya akan dibatalkan. Jika tidak, maka langsung ke pertanyaan berikutnya ingin menambahkan atau mengubah metode pembayaran. Jika iya, maka dia akan eh, metode pembayarannya ditambahkan atau dihapus. Jika tidak, maka akan langsung selesai. Kemudian untuk kodenya, sini ada fungsi update email yang mempunyai parameter user account dan new email. Kemudian ada fungsi update password. Di sini eh, sama dengan update email. Di sini jika emailnya berhasil ditambahkan, maka akan mengembalikan email berhasil diubah menjadi email yang diubah oleh pengguna. Kemudian ada fungsi get subscription details yang mempunyai parameter user account. Jadi di sini menampilkan eh, detail langganan pengguna. Jadi jika eh, user account ini ditemukan, maka eh, dia akan menampilkan detail langganannya. Jika tidak, maka eh, dia akan mengembalikan tidak ada informasi langganan yang tersedia. Kemudian fungsi manage subscription di sini dia mempunyai parameter user account. Kemudian di sini jika actionnya aktif, maka dia akan eh, mengembalikan status langganan berhasil diaktifkan. Kemudian jika eh, actionnya cancel, maka eh, dia akan mengembalikan langganan berhasil dibatalkan. Kemudian jika actionnya tidak kebaca sama sekali, user account-nya tidak ada, maka si tidak valid character. Kemudian di bawahnya ada fungsi manage payment method yang punya parameter user account, payment method. Kemudian di sini untuk pembayarannya, di 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 sini yang pertama eh, jika eh, pem- jika actionnya ditambahkan, jadi user account ini menambahkan eh, action, jadi eh, statusnya akan berhasil ditambahkan. Jika eh, dia menghapus menghapus pembayarannya, maka dia akan menampilkan status berhasil dihapus. Jika eh, pembayarannya tidak ada sama sekali dalam ini, maka dia akan mengembalikan status metode pembayaran tidak ditemukan. Kemudian ini contoh pengguna, jadi ini contoh implementasi dari uh, fitur ini. Jadi ini contohnya email lama, kemudian password lama, dan ini untuk ada update passwordnya, password lama, kemudian password baru. Nah, jika
Nah, ini contoh dari uh, yang di bawahnya di aktif. Nah, ini status jika sudah di-update. Ini contoh dari implementasinya. Jadi ada status aktif, kemudian premium, kemudian ada tahunnya 2024. Nah, itu. Terus di sini ada status user account juga aktif. Kemudian di sini pembayarannya ditambahkan, metode pembayarannya menggunakan menggunakan apa, terus pembayaran dihapus. Jadi fitur ini eh, memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai pengaturan pribadi dan referensi langganan. Melalui fitur ini, pengguna dapat memperbarui informasi seperti alamat email, mengubah kata sandi, dan menambah atau menghapus metode pembayaran. Selain itu, pengguna dapat melihat status langganan dan memilih atau mengubah paket yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya untuk fitur yang kedua, di sini ada fitur profil. Untuk flowchartnya di sini yang pertama kita membuka aplikasi, kemudian akan akan disuguhkan dengan pertanyaan ingin menambahkan profil atau tidak. Jika iya, maka profil baru akan ditambahkan. Jika tidak, eh, pilih profil. Kemudian selanjutnya eh, pertanyaan ingin mengubah preferensi bahasa. Jika iya, maka pilih preferensi bahasa. Jika tidak, maka dia akan kita di kita akan disuguhkan dengan pertanyaan lagi ingin menambahkan parental control atau tidak. Jika iya, maka parental controlnya akan ditambahkan. Jika tidak, dia akan langsung ke pertanyaan ingin mengatur pin profil. Jika kita ingin mengatur pin profil, maka pin profilnya ditambahkan. Jika tidak, maka dia akan langsung selesai. Kemudian di bawahnya untuk codingannya, di sini fungsi ini di sini ada parameter self, name, language, kemudian parental control, pulse, dan language-nya English. Di sini ada parameter name, language, parental control, path history, recommendation, pin, dan di bawahnya ada fungsi add profile. Nah, di sini untuk menambahkan profil, jadi eh, ketika pengguna berhasil menambahkan profil, maka akan mengembalikan status berhasil ditambahkan. Dan fungsi di bawahnya ada fungsi set language yang memiliki parameter profil dan language. Dan di sini fungsi untuk menambahkan language ya. Jadi di sini kita bisa memilih bahasa profil yang diinginkan. Kemudian di fungsi ada di bawahnya ada fungsi enable parental control. Nah, di sini untuk parental controlnya diaktifkan jika kita ingin mengaktifkan parental control. Kemudian di bawahnya ada set profile pin. Di sini untuk masukkan pin. Eh, Jika berhasil di pinnya dimasukkan dan ketentuan yang ada, jadi pinnya harus berupa 4 digit angka. Jika tidak, maka dia akan munculkan status eh, pin harus berupa 4 digit angka. Nah, di bagian fungsi view watch history yang punya parameter profil di sini eh, di sini untuk menampilkan riwayat tontonan untuk profil. Jadi eh, riwayat tontonannya itu ditampilkan di sini. Jadi jika sudah menonton sebelumnya maka akan menampilkan riwayat tontonan tontonan. Jadi jika tidak maka dia akan mengembalikan riwayat tontonan untuk profil kosong kosong. Kemudian di bawah ini ada contoh contohnya di sini. Jadi
Ada di sini add profilnya anak, kemudian language-nya ada bahasa Indonesia, kemudian parental control-nya aktif. Sini ada set language-nya Spanish. Kemudian di sini ada what is story-nya film anak, drama. Nah, fitur ini digunakan untuk menambahkan profil baru, mengubah pengaturan bahasa, mengaktifkan kontrol parental untuk keamanan anak-anak dan melihat riwayat tontonan. Nah, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardi Muhammad Iqbal. Baik, fitur ketiga yaitu fitur home, yang dimana ini merupakan halaman utama dari aplikasinya, yaitu untuk langkah pertamanya itu yaitu membuka aplikasi lalu masuk ke halaman home. Nah, di halaman home itu sebenarnya kayak terdapat banyak sekali tampilan, yaitu ada tampilan konten populer, konten terbaru, sama konten berdasarkan genre. Nah, di dalam halaman home juga itu terdapat eh, menu untuk melanjutkan tontonan terakhir. Nah, di sini user dihadapkan dengan pertanyaan ini, lalu jika dia memilih untuk melanjutkan tontonan akhir, maka dia tontonan terakhir dia itu akan dilanjutkan, lalu akan langsung selesai. Jika tidak, dia itu akan masuk eh, ke konten yang lain, yaitu seperti konten populer, konten terbaru, sama konten yang ditampilkan berdasarkan genre. Lalu selanjutnya dari semua konten yang ditampilkan itu akan ada sebuah pilihan di mana user itu bisa menambahkan atau menghapus dari daftar tontonan. Nah, jika ingin menambah atau menghapus daftar dari daftar tontonan, maka daftar tontonannya itu ditambah atau dihapus. Jika tidak, dia langsung selesai. Lalu ini kodenya, yaitu mengambil fungsi untuk mengambil dari popular konten, yaitu mengambil dari konten list, dari parameter konten list. Di sini ada popular konten, di mana popular konten itu dia itu memfilter listnya dengan rating di atas 4,5. Lalu di sini dia itu ada fungsi untuk short, yaitu untuk apa? Untuk mengshort apa sih? Pokoknya mengshort itu menggunakan lambda, yaitu dari value ratingnya. Lalu habis itu dia akan mengembalikan value dari popular konten. Lalu selanjutnya ini ada fungsi continue watching, yang dimana ini uh, ya digunakan untuk melanjutkan tontonan terakhir dari user. Hmm, jika ada tontonan terakhirnya, maka film akhirnya itu akan dilanjutkan dengan titlenya apa, dengan posisinya di mana. Jika tidak ada, maka akan mengembalikan nilai tidak ada tontonan yang bisa dilanjutkan. Lalu selanjutnya ini ada fungsi untuk manage my list, yang dimana ini digunakan untuk mengatur my list dari profil, dari user, mohon maaf, mengatur my list dari user, yang dimana ini parameternya itu ada user profil, content title, sama actionnya. Sini action defaultnya itu add, yang dimana add ini digunakan untuk menambahkan menambahkan filmnya ke dalam my list. Jika titlenya itu tidak ada di dalam my list, jika ada, dia akan mengembalikan nilai sudah ada di daftar tontonan. Nah, selanjutnya ini actionnya itu ada value remove, yang dimana value remove-nya ini digunakan untuk menghapus film dari daftar my list. Lalu selanjutnya ini ada get content by genre, di mana dia itu akan menampilkan film berdasarkan genre. Lalu selanjutnya ini ada get new release, yang dimana ini dia menampilkan film berdasarkan film yang baru saja rilis dengan jangka waktu 30 hari. Lalu selanjutnya ini contoh runnya, yang dimana di sini ada content listnya,
list content listnya, yaitu ini dengan title ABC, ratingnya, genrenya, dan release date-nya. Di sini bisa kita lihat rating 4,7 sama 4,8 ini film A sama film C itu masuk ke dalam konten populer. Nih, get popular konten itu masuknya ini dua. Lalu habis itu ini continue watching-nya itu diambil dari sini, dari last watch-nya. Last watch-nya apa? Yaitu film A dengan posisi dari posisi ke 45. Lalu di sini itu manage my list, yang dimana di awalnya itu user profile itu my listnya itu 0. Lalu di sini dia ditambahkan lalu langsung dihapus. Lalu di habis itu ini untuk mengambil konten by genre, lalu di bawahnya mengambil konten dari new release, yaitu nggak ada di sini karena ini udah bulan 10, sekarang udah bulan 1, jadi sudah melebihi 30 hari, jadi film yang ada di sini itu nggak masuk di dalam new release. Lalu selanjutnya itu ada fitur pencarian, dimana fitur pencarian ini awalnya itu dibuka aplikasi langsung membuka halaman pencarian. Nah di halaman pencarian ini sebenarnya ada banyak apa ya, ada banyak cara untuk melakukan pencarian, yang dimana itu user bisa melakukan pencarian berdasarkan judul konten. Jika iya, konten dari judulnya itu ditampilkan, lalu rewardnya disimpan, lalu habis itu selesai. Jika user tidak ingin mencari judul berdasarkan konten, maka dia akan ditawari lagi, yaitu ingin mencari konten berdasarkan aktor. Lalu ini selebihnya sama, dia ini akan ditampilkan lalu riwayatnya disimpan. Mohon maaf ini typo secara keseluruhan. Lalu yang di bawahnya juga sama, yaitu berdasarkan tahun dan berdasarkan genre. Nah, dan jika semua ini tidak sama sekali, maka flowchart-nya akan langsung selesai. Lalu selanjutnya ini kodenya, ini kode untuk fungsi untuk mencari konten berdasarkan title atau judul, dimana ini parameternya itu content list dengan keyword ini yang diinputkan oleh user. Lalu habis itu di sini ada search by actor, dimana dia mencari film berdasarkan dari aktor film, yaitu dengan fungsi resultnya itu dari list, yaitu jadi tulisan dari adanya itu di lower, lalu dia masuk ke dalam dia itu ada terdapat di dalam list aktor, dan juga ini ada release year-nya, ini juga sama, yaitu konten release year sama dengan year jika value dari release year-nya itu sama dengan year yang dimasukkan dari usernya. Lalu kita ada filter by genre, di mana ini dia itu fungsi yang tadi yaitu mencari berdasarkan genre. Lalu ini untuk fungsi untuk save search history, yang dimana itu akan disimpan di dalam user profile search history. Lalu selanjutnya ini ada contohnya, contoh beberapa film, yang dimana ini ada user profile dengan nama user A. Lalu habis itu di sini ada content listnya, search by content list time. Ini namanya berdasarkan judul. Lalu ini contoh untuk berdasarkan aktor, dan ini untuk berdasarkan tahun rilis, yaitu 2010. Lalu ini berdasarkan genre, yaitu drama. Lalu ini riwayat pencariannya, contoh riwayat pencariannya. Jadi ini riwayat pencarian ini dua ini dimasukkan ke dalam di sini nggak ada ya. Jadi ini harusnya ada list baru, yaitu ini search history. Nanti dia masuk ke dalam user profile search history. Jadi ini semua ini nanti masuk ke dalam search history ini. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada fitur pemutaran film, dimana itu dia buka aplikasi, terus habis itu ada memutar salah satu film. Lalu selanjutnya ini ada pilihan, yaitu dimana user ditawarkan untuk mengatur posisi pemutaran atau tidak. Jika iya, posisi pemutarannya diubah, jika tidak dia ke
Pilihan selanjutnya yaitu mengatur subtitle atau tidak. Jika ya subtitlenya diatur, jika tidak, pertanyaan selanjutnya lagi yaitu mengatur kualitas film atau tidak. Jika ya kualitas filmnya diatur, kalau tidak, dia langsung masuk ke ingin memberikan rating film atau enggak. Kalau iya dia rating filmnya ditambahkan, kalau tidak dia langsung selesai. Lalu selanjutnya ini kodenya, ini fungsi untuk play pause-nya, di mana parameternya itu ada movie atau filmnya dengan actionnya itu secara default yaitu play. Nah jika actionnya play, maka statusnya itu berubah menjadi playing. Jadi dia itu akan mengembalikan nilai film movie dengan title apa, lalu dia itu akan tulisannya itu sedang diputar dari menit ke sesuai dengan posisinya. Lalu habis itu di sini ada tombol pause, itu action pause, yang dimana dia itu melanjutkan filmnya. Lalu selanjutnya ada action resume. Resume ini untuk melanjutkan dari posisi pause tadi. Jadi jika posisinya itu statusnya itu pause, maka dia akan mengubah statusnya itu menjadi playing, lalu dilanjutkan film dari nama dan posisinya. Lalu selanjutnya ada set subtitle. Ini secara defaultnya set subtitlenya off, di mana itu tidak set subtitlenya itu dimatikan. Jika dia else atau mungkin on seharusnya, jadi dia itu subtitlenya itu diatur ke dalam bahasa apa yang dipilih nantinya oleh user dan untuk film apa. Selanjutnya ada set video quality, yang dimana quality defaultnya yaitu 1080. Lalu selanjutnya ini ada pilihan quality-nya yaitu ada 480, 720, 1080 dengan 4K. Di mana ini nanti user bisa memilih jika quality-nya ini tersedia. Nah, lalu ini ada kondisi di mana available quality, di mana kalau quality nanti ini dipilih kalau quality-nya itu ada di dalam list ini. Jadi kalau dia berhasil kualitas ada video, dia akan mengembalikan nilai ini. Jika tidak, dia akan mengembalikan nilai ini. Nah, selanjutnya ini ada red movie, di mana red movie ini range-nya itu dari 1 sampai 5. Yaitu di sini ada mengembalikan nilai jika user memberikan rating, jika tidak, jika dia salah, maka akan mengembalikan nilai rating harus antara 1 atau 5. Lalu selanjutnya itu ada fungsi rewind fast forward, yang dimana parameternya itu movie, minutes, sama action dengan defaultnya itu forward. Yang dimana jika actionnya forward, maka posisinya itu plus minute, dimana filmnya itu diputar maju ke menit. Jadi posisinya itu dia itu dimajukan. Lalu selanjutnya jika dia pilihnya rewind, maka posisinya itu dikurang ke belakang, dan lalu dia akan mengembalikan ini, yaitu film dengan titlenya yaitu diputar mundur ke menit berapa. Lalu selanjutnya ini ada contoh penggunaannya, yaitu movie, title, posisinya berapa, statusnya, subtitlenya apa, dengan quality-nya apa. Lalu ini ada contoh penggunaannya, yaitu play, pause, resume. Lalu ini dia ngeset subtitlenya jadi Spanish lalu di off. Lalu ini ada set quality 4K lalu diubah ke 11p. Lalu selanjutnya ini ada red movie 5, dan yang 7 ini salah ini nggak bisa. Lalu selanjutnya ini ada fast forward movie, yang dimana dia itu dimajukan ke menit ke 10, dengan ini dimajukan ke menit 20. Baik, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.